Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya Christophorus Sutrisno Taslim pada perenungan hari ini tanggal 20 Juli 2020. Pengorbanan Yesus sebagai tanda nyata. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Matius 12 ayat 38. Saudara-saudaraku yang terkasih, suatu kali dalam perbincangan minum kopi, ada seorang bapak bertanya kepada saya, "Benar nggak sih Tuhan itu ada? Apa buktinya kalau Tuhan itu ada?" Bukan itu saja pertanyaannya. Katanya, "Jika Tuhan itu ada, ayo coba suruh dia datang ke sini sekarang juga. Suruh Tuhan hentikan virus corona ini yang mematikan." Kita pun sering mengajukan permintaan tanda kepada Tuhan. Saat kita membutuhkan kesembuhan bagi orang yang kita cintai, kita berdoa dan mengajukan permintaan tanda kepada Tuhan. "Tuhan, kalau Engkau benar-benar mencintai kami, sembuhkanlah saudara kami ini Tuhan. Sembuhkanlah Tuhan." Ingatkah kita dengan kisah Musa di kitab Keluaran? Bagaimana saat itu dia meminta izin kepada Raja Firaun supaya umat Tuhan diizinkan pergi. Raja tersebut meminta tanda mukjizat untuk membuktikan bahwa Musa menyampaikan pesan langsung dari Tuhan. Bukti atau tanda itu pun ditunjukkan dengan dikirimkannya 10 tula di Mesir. Walaupun bukti dan tanda telah diberikan, hati raja itu masih sangat keras. Nah, tak sedikit dari kita saudara-saudara sebagai anak Tuhan yang meminta tanda. Dan tak sedikit pula tanda telah diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi apa yang terjadi? Kita tetap saja mengeraskan hati kita. Kita tidak mau bertobat seperti apa yang telah terjadi dengan Raja Mesir. Injil hari ini saudara-saudaraku yang kita renungkan, di mana para ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Ayat 38. Sesungguhnya saudara-saudaraku, mereka semua telah melihat semua apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan tanda-tanda itu sangat jelas sekali dilihat oleh mereka. Dari orang yang sakit disembuhkan. Orang pincang bisa berjalan. Orang lumpuh bisa bangkit berjalan. Orang kerasukan dibebaskan dari ikatan belenggu setan. Orang tuli bisa mendengar. Orang buta matanya terbuka kembali dan dapat melihat. Bahkan saudara-saudaraku, orang mati dibangkitkan hidup. Nah, persoalannya sekarang adalah bukan tanda mukjizat, tetapi tidak ada perubahan dan pertobatan sejati dari antara mereka. Inilah kita saudara-saudara. Sebagai anak Tuhan yang mengaku percaya akan Dia sebagai Tuhan kita. Betapa kita telah banyak melihat kebesaran kuasa Tuhan Yesus. Dari kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Betapa Tuhan kasih-Nya menjamah setiap orang yang percaya. Mereka yang sakit berat disembuhkan. Yang seharusnya operasi, Tuhan bekerja di dalam dirinya dan juga para medis dan dokter, maka tak jadi operasi. Masih banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang merupakan tanda akan kehadiran Tuhan Yesus
di dalam kehidupan kita. Itulah saudara-saudaraku, hari ini Yesus dengan tegas menyampaikan kepada para ahli Taurat ketika mereka meminta tanda. Jawaban Yesus sungguh luar biasa. Karena Tuhan tidak memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sekalipun ada sepasukan malaikat sendiri berdiri di hadapan para ahli Taurat, mereka tidak juga akan percaya. Begitu juga dengan kita. Sekalipun sepasukan malaikat itu sendiri berdiri di hadapan kita, kita makin mengeraskan hati. Seperti para ahli Taurat dan ahli Farisi. Mereka terlalu jahat sampai akhirnya merekalah yang menjadi dalang dari penyaliban Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah kita masih seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini yang selalu meminta tanda dan bukti? Apakah kita masih mengeraskan hati kita, saudara-saudara? Kita yang adalah anak Tuhan, yang sudah percaya akan Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, Sang Juru Selamat, kita tak perlu tanda dan untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Kematiannya di Golgota di atas kayu salib adalah bukti nyata dari kasih-Nya yang besar kepada kita semua, kepada saya dan saudara. Kita tak perlu lagi meragukan dan jangan pernah meragukannya. Yang perlu kita lakukan, saudara-saudara, adalah perubahan total di dalam hidup kita. Kita perlu pertobatan sejati. Dengan pertobatan, maka kita akan mengalami tanda-tanda itu di dalam kehidupan kita. Injil hari ini, saudara-saudara, Yesus mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa janganlah kita seperti para ahli Taurat dan orang Farisi, di mana tidak percaya dan meragukan akan kuasa Yesus Tuhan, mau meminta tanda dan bukti. Janganlah di dalam doa-doa kita, jangan ada lagi tuntutan kepada Tuhan untuk membuktikan sesuatu yang kita doakan. Namun, yang diminta Tuhan kita, Yesus Kristus dari kita sebagai orang percaya adalah perubahan total dari kehidupan kita. Kita mau bertobat, kita mau sungguh percaya dengan penuh iman, sekalipun kita belum melihat. Percayalah, pengorbanan Yesus adalah tanda kasih Allah yang terbesar dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara-saudaraku, percayalah. Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang besar kepada kami dengan berkorban menyerahkan nyawa-Mu tergantung di atas kayu salib. Sering kami meragukan akan kasih-Mu yang besar ini ya Tuhan. Untuk itu kami mohon, ya Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami atas keraguan kami. Kami mau percaya dengan sungguh-sungguh penuh iman sekalipun kami belum melihat. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh selalu membimbing kami untuk dapat selalu percaya dan berpegang teguh pada firman-Mu serta mau setia dan taat. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.